Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hermawan, biasa dipanggil Wawan. Ini adalah cerita pertama saya. Kejadian yang saya alami ini terjadi pada tahun 2010. Namun tepatnya di bulan apa dan hari apa saya sudah lupa. Kejadian ini berkisah tentang adanya fenomena babi ngepet. Tetapi yang akan saya ceritakan kali ini bukanlah mengenai kemunculan babi ngepet tersebut. Oh iya, saya tinggal di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Ketika itu, dengan adanya fenomena kemunculan babi ngepet, pengurus RT di lingkungan rumah saya berinisiatif untuk mengadakan kegiatan ronda rutin setiap malam, yang mana setiap satu malam itu diisi oleh 10 orang kepala keluarga, atau yang berhalangan bisa digantikan oleh anak atau saudaranya. Pada saat itu, di suatu malam itu, saya lupa malam apa, ketika keluarga saya bertugas untuk ronda, maka yang bertugas ronda itu adalah saya, menggantikan bapak saya. Nah, ketika lagi ronda itu bukan hanya ada 10 orang, tetapi ada lebih juga, karena ada anak-anak muda yang ikut begadang ronda menemani petugas rutin ronda. Kebetulan pada saat itu saya sedang liburan semester kuliah, semester akhir. Nah, singkat cerita, kira-kira waktu itu jam 11:30, saya kebagian keliling shift 2. Saya keliling 6 orang, itu yang 3 orang itu asli warga Parung, yang 3 orang lagi itu warga pendatang. Maksudnya mereka tidak lahir di Parung. Mereka adalah Velvet, kemudian Pian, dan juga Ilham. Sedangkan 3 orang laginya yang merupakan penduduk asli Parung adalah saya sendiri, kemudian Firman, dan juga Asep. Ketika kami sedang berkeliling, itu jaraknya belum jauh dari pos, paling baru sekitar 200 sampai 300 meter. Ketika sedang berkeliling, kami melewati sebuah rumah kos-kosan atau rumah kontrakan, yang mana kamar mandinya itu ada di luar, berjejer sebanyak 6 bilik kamar mandi. Sedangkan kontrakannya sendiri itu berjumlah ada 6 pintu. Nah, ketika kami berjarak kira-kira 20-30 meter dari kontrakan tersebut, 3 teman saya itu, Ilham, Vian, dan juga Velvet, itu mereka melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang berjongkok di depan rumah kos-kosan tersebut, di rumah kontrakan tersebut. Itu seingat saya di pintu nomor 3 atau pintu yang tengah ya. Anehnya, di situ yang melihat hanya mereka saja, Vian, Ilham, dan Velvet. Sedangkan saya, Firman, dan Asep itu tidak melihat sama sekali.
Nah, ketika kami berjarak cuma 10 meter, kami pun berhenti. Mereka berucap, "Itu nenek-nenek siapa?" Saya bingung, nenek-nenek yang mana? Kemudian mereka pun serentak mengarahkan jari telunjuknya ke arah si nenek tersebut. Itu dia, teriak Vian. Itu dia, Wan, nenek-neneknya lagi ngeliatin kita sambil senyum. Mana? Gak ada, ucap saya. Akhirnya saya pun penasaran karena Vian bilang, itu dia senyum sama kita, dia ngeliatin kita. Kemudian saya tanya, Velvet, emang ente ngeliat juga? Iya, itu dia lagi ngeliatin kita, dia masih ada, masih jongkok, dia bilang. Saya tanya satu lagi teman saya, Ilham, ente lihat? Iya, dia ngeliatin kita, dia sambil senyum, dia jongkok di depan pintu. Akhirnya karena penasaran, saya semakin dekat. Kemudian tiba-tiba ada beberapa warga yang hendak ke pasar menegur kami yang sedang keliling ronda. Akhirnya konsentrasi kami berenam buyar, dan seketika pas kita lihat ke arah rumah kontrakan tersebut, si nenek-nenek itu sudah tidak ada, kata ketiga orang tadi. Akhirnya saya cek ke kontrakan tersebut, mungkin si nenek tersebut mau ke kamar mandi. Saya cek di kamar mandi tersebut satu persatu, itu semua pintunya terbuka. Berarti kalau pintunya terbuka menandakan tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya saya masuk ke WC tersebut. Dari WC yang ke-1 sampai yang terakhir itu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya setelah mengecek kamar mandi tersebut, kami berenam pun langsung bergegas pergi untuk keliling ronda. Setelah 1 jam kemudian, saya masih penasaran. Saya cek lagi, tetap tidak ada. Dan ketiga orang teman saya yang melihatnya saya tanya, masih ada nggak si neneknya? Mereka pun menjawab, udah nggak ada. Berarti itu siapa? Manusia atau makhluk halus? Kemudian saya memberanikan diri. Saya ketuk pintu rumah kontrakan tersebut. Akhirnya keluar si penghuni rumah kontrakannya. Saya tanya, Bapak mohon maaf, itu tadi teman saya melihat ada nenek-nenek duduk di depan rumah Bapak. Apakah ibu Bapak atau siapanya Bapak? Kemudian si bapak tersebut pun menjawab, tidak ada Pak, di sini tidak ada penghuni nenek-nenek. Di sini semuanya belum ada yang berumur di atas 50-an. Di sini masih paruh baya semua. Oh, baiklah Pak kalau seperti itu. Akhirnya kami berenam pun bergegas pergi menuju pos ronda. Entah itu manusia ataupun makhluk halus, tetapi anehnya kenapa yang 3 orang melihat dan 3 orang lagi tidak bisa melihat si nenek tersebut. Terima kasih. Lain waktu saya akan bercerita lagi tentang kisah-kisah mistis yang lainnya. Oh iya, mengenai babi ngepet tersebut, banyak orang yang bersikap skeptis karena mereka belum menyaksikan sendiri. Tetapi bagi orang yang sudah melihatnya, mereka akan percaya dengan semua kejanggalan-kejanggalannya, termasuk saya dan termasuk para tetangga saya yang bersikap skeptis. Tetapi ketika mereka
sudah bertatap muka dengan si babi ngepet tersebut, mereka pun percaya. Anehnya, ketika si babi ngepet tersebut sudah terkepung di sebuah bangunan, tepatnya itu bangunan rumah yang belum jadi, ketika kita sudah mengepungnya, itu tidak ada. Baiklah, itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.